Bayangkan sebuah konflik pecah di kawasan Asia Pasifik. Di satu sisi, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, dengan sejarah kolonial yang panjang, tetapi kini sedang bangkit membangun kekuatan militernya, Filipina. Di sisi lain, negara benua yang luas dengan anggaran pertahanan besar, teknologi canggih, dan komitmen kuat pada aliansi strategis, Australia. Keduanya berada dalam posisi strategis di wilayah Indo-Pasifik, dan meski sering berada dalam kubu kerjasama, potensi kekuatan masing-masing tetap menarik untuk dibandingkan. Tapi jika keduanya dihadapkan dalam simulasi kekuatan militer, siapa yang lebih unggul? Dalam video ini, kita akan menyelami jauh ke dalam kemampuan militer kedua negara. Bukan hanya soal jumlah pasukan atau banyaknya senjata, tapi kita akan membahas hal-hal yang jauh lebih dalam. Strategi pertahanan, keunggulan teknologi, kerjasama internasional, kesiapsiagaan tempur, hingga potensi masing-masing dalam menghadapi konflik skala besar. Apakah Filipina yang kini memperkuat militernya lewat kerjasama dengan AS dan Jepang mampu menyamai atau bahkan melampaui kekuatan Australia yang terkenal modern dan profesional? Tentu, kita tak akan langsung menjawab itu di awal. Karena seperti semua hal di dunia militer, jawabannya tergantung dari konteks. Kekuatan bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kemampuan itu digunakan. Dan disitulah menariknya membandingkan dua negara ini. Australia, sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan selatan, memiliki kapal selam, pesawat tempur generasi keempat dan kelima, serta armada laut yang cukup ditakuti. Tapi jangan anggap remeh Filipina. Meskipun kecil, negara ini sedang memasuki fase reformasi militer terbesar dalam sejarahnya. Modernisasi alat utama sistem persenjataan, pelatihan intensif dengan pasukan elit AS, hingga ambisi membeli jet tempur, kapal perang, dan rudal pertahanan pantai, semuanya sedang berjalan. Jadi, perbandingan ini bukan tentang siapa yang kuat hari ini saja, tapi siapa yang punya arah paling jelas menuju kekuatan sejati di masa depan. Siapa yang siap tempur bukan hanya di atas kertas, tapi juga di medan perang sebenarnya. Kita juga akan melihat bagaimana postur pertahanan kedua negara terbentuk oleh sejarah, ancaman keamanan, dan tujuan geopolitik mereka. Filipina, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, berhadapan langsung dengan ketegangan militer regional. Sementara Australia, walaupun lebih jauh dari epicentrum konflik, secara aktif menjaga keseimbangan kekuatan di Pasifik, bahkan mengirim armada ke luar negeri dalam misi-misi multinasional. Selama beberapa menit ke depan, kita akan kupas satu persatu. Dari jumlah personel militer aktif, alutsista utama, anggaran pertahanan, kerjasama strategis, hingga kemampuan bertahan dan menyerang masing-masing negara. Dan di akhir video, kamu akan bisa menilai sendiri, dalam skenario konflik terbuka, siapa yang akan bertahan lebih lama? Siapa yang bisa melakukan serangan balik yang mematikan? Dan yang paling penting, apakah Filipina bisa mengejar Australia dalam satu dekade ke depan? Simak sampai akhir, karena data dan fakta yang kami sajikan akan membuka mata kamu soal realitas kekuatan militer di Asia Tenggara dan Oseania. Siapkan dirimu untuk menyelam lebih dalam ke dunia militer yang penuh strategi, teknologi, dan kekuatan geopolitik. Saat berbicara tentang kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, Filipina jarang masuk dalam daftar negara yang dominan. Tapi siapa sangka, di tahun 2025, militer Filipina menunjukkan taringnya. Dengan modernisasi besar-besaran dan dukungan penuh dari Amerika Serikat, Filipina bangkit dari keterpurukan. Negara ini tak lagi hanya bergantung pada alutsista usang warisan Perang Dunia, tetapi mulai menampilkan wajah baru, militer yang modern, strategis, dan siap tempur. Selama bertahun-tahun, militer Filipina dikenal dengan armada dan peralatan tempur yang ketinggalan zaman. Namun sejak tahun 2013, lewat program Reviset AFP Modernization Program, negara ini mulai membangun ulang kekuatan militernya. Target utamanya adalah menjadikan Angkatan Bersenjata Filipina, AFP, lebih mandiri, profesional, dan siap menghadapi ancaman, terutama dari Laut Cina Selatan. Filipina membeli kapal perang baru dari Korea Selatan, seperti BRP Jose Rizal, fregat modern dengan kemampuan radar dan persenjataan anti-kapal yang canggih. Filipina juga telah mengakuisisi pesawat tempur F-50 dari Korea, drone pengintai, dan sistem rudal pertahanan pantai dari Israel. Ini bukan sekadar upgrade,
tapi loncatan besar dari kekuatan militer tradisional ke era modern. Karena posisi geografis Filipina terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, kekuatan laut dan udara menjadi sangat vital. Oleh karena itu, Filipina serius mengembangkan Angkatan Laut, PN, dan Angkatan Udara, PAF. Mereka terus menambah kapal cepat, korvet, dan fregat untuk mengamankan wilayah perairannya yang rawan konflik. Di bidang udara, selain EVA-50 yang telah aktif digunakan dalam latihan dan operasi nyata, Filipina juga menjajaki pembelian jet tempur generasi 45 seperti F-16 atau Gripen. Pada tahun 2025, mereka mengumumkan peningkatan sistem radar, komunikasi, dan pusat komando canggih yang terintegrasi dengan sistem militer AS melalui Pakta Mutual Defense Treaty. Meski belum punya jet siluman atau kapal induk, mereka menunjukkan arah perkembangan yang sangat serius. Filipina juga memperkuat militernya lewat aliansi. Negara ini adalah sekutu formal Amerika Serikat di Asia. Lewat latihan tahunan seperti Balikatan, ribuan tentara Filipina dan Amerika berlatih bersama di darat, laut, dan udara. Mereka juga mengundang pasukan dari Australia dan Jepang untuk latihan gabungan. Tidak hanya itu, Filipina mengizinkan kehadiran militer AS di sejumlah pangkalan strategis seperti Subic dan Palawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Filipina bukan hanya soal jumlah alutsista, tapi juga bagaimana mereka menempatkan diri dalam sistem keamanan global. Namun kekuatan militer Filipina bukan tanpa tantangan. Masalah anggaran, korupsi, dan konflik internal seperti di Mindanao masih menjadi hambatan. Meski begitu, pemerintah Filipina tetap konsisten mengucurkan dana besar untuk modernisasi, termasuk rencana jangka panjang pembelian kapal selam pertama mereka. Dengan visi 2030, Filipina ingin punya militer yang mandiri, profesional, dan mampu berperang dalam 3 matra, darat, laut, dan udara. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meski kecil dari segi jumlah, kekuatan Filipina terus tumbuh dalam aspek teknologi, strategi, dan kerjasama internasional. Filipina tahun 2025 bukan lagi militer yang hanya bertahan. Kini, mereka bangkit, beradaptasi, dan bersiap menghadapi era peperangan modern. Jet tempur baru, radar canggih, kapal perang modern, hingga latihan militer multinasional jadi bukti bahwa kekuatan militer Filipina telah memasuki babak baru. Mungkin mereka belum bisa menandingi kekuatan besar seperti Cina atau Jepang, tapi satu hal pasti, Filipina kini lebih siap dari sebelumnya untuk menjaga kedaulatannya. Australia, negara benua yang terkenal dengan kanguru dan pantainya, ternyata menyimpan kekuatan militer yang tidak main-main. Dengan anggaran pertahanan lebih dari 50 miliar dolar AS per tahun, Australia menempati posisi ke-16 dalam Global Firepower 2025, jauh di atas banyak negara lain di kawasan Asia Pasifik. Dikelilingi lautan luas, kekuatan militer Australia dirancang untuk mobilitas tinggi, daya jangkau jauh, dan mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Meskipun jumlah personel aktif hanya sekitar 60.000, Australia memadukan jumlah kecil dengan teknologi mutakhir, strategi modern, dan aliansi militer yang kuat, termasuk Pakta Pertahanan AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Angkatan Laut Australia menjadi ujung tombak kekuatan proyeksi regional mereka. Armada lautnya dilengkapi dengan 2 kapal induk ringan kelas Canberra yang berfungsi sebagai LHD, Landing Helicopter Dock, kapal perusak kelas Hobart yang dilengkapi dengan sistem Aegis buatan AS, serta 6 kapal selam diesel elektrik kelas Collins yang akan digantikan oleh armada kapal selam nuklir dalam waktu dekat berkat perjanjian AUKUS. Dalam skenario perang di Indo-Pasifik, kekuatan maritim ini memungkinkan Australia mengamankan jalur perdagangan, mendukung operasi amfibi, dan memberikan tekanan kepada musuh dari kejauhan dengan rudal jarak menengah dan kemampuan peperangan elektronik. RAAF atau Royal Australian Air Force adalah salah satu yang paling modern di wilayah Asia Pasifik. Australia telah mengoperasikan 75 jet tempur F-35A Lightning II generasi kelima, dan masih terus memperkuat armada ini. Selain itu, Australia juga memiliki FA-18F Super Hornet, EA-18G Growler untuk perang elektronik, serta armada pesawat intai P-8A Poseidon dan drone MQ-4C Triton. Kombinasi ini menjadikan Angkatan Udara Australia sangat unggul dalam kemampuan intelijen, pengawasan, dan serangan presisi. Tidak hanya itu, Australia juga menyiapkan sistem pertahanan udara canggih NASAMS untuk melindungi wilayah vital dari ancaman rudal dan pesawat musuh.
Angkatan Darat Australia mungkin tidak sebesar negara-negara tetangganya, tapi tetap dilengkapi dengan kendaraan tempur modern seperti tank Leopard 2A7 yang akan menggantikan Abrams, IFV Boxer CRV, dan HIMARS yang akan memperluas daya tembak hingga ratusan kilometer. Australia juga telah memesan rudal Tomahawk dari Amerika Serikat dan mengembangkan rudal jarak menengahnya sendiri bersama sekutu. Fokus utama AD Australia adalah mobilitas tinggi, interoperabilitas dengan pasukan sekutu, serta kemampuan bertahan di berbagai jenis medan, dari gurun tandus di dalam negeri hingga hutan tropis Asia Tenggara. Kekuatan militer Australia bukan hanya diukur dari alutsista, tetapi juga dari aliansi strategisnya. Bersama AS dan Inggris, Australia membentuk AUKUS, sebuah fakta militer strategis yang bertujuan menyeimbangkan dominasi Cina di kawasan Indo-Pasifik. Australia juga menjadi anggota aktif VVAS, sebuah aliansi intelijen elit bersama AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Kombinasi kekuatan teknologi, sistem senjata modern, dan kedekatan dengan kekuatan global menjadikan Australia sebagai benteng selatan yang tak bisa dianggap enteng. Dalam potensi konflik besar di Indo-Pasifik, Australia akan jadi salah satu aktor utama dalam menjaga stabilitas kawasan.